Pak, si siapa, si Yahya Waloni, ya. Oh, Karena iya. dia bilang dia menantang debat pendeta-pendeta, tapi ke pendeta tidak ada yang berani, Mm-mm. gitu, ya. Baik. Jadi Saya tanggapi rumus itu yang saya dengar tadi. ya, Kalau mendengar umat Islam mendengar live sekarang, mendengar saya, pasti dia nggak bisa tidur. Kenapa? ya, Alasan yang pertama, tidak ada ayatnya Muhammad bin Abdullah masuk surga. Yang kedua, tidak ada ayatnya Muhammad bin Abdullah akan menjadi juru selamat umatnya. Karena Muhammad sendiri mati di Madinah, tidak bangkit lagi. Berat Islam ini akan menyesal. Didoakan siang malam, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ternyata ketika mati masuk neraka. Karena tidak ada ayatnya Muhammad masuk surga di Al-Quran. Ya kalau dari kitab karangan dia ada Muhammad masuk surga. Yang pertama masuk surga itu buka pintu katanya Muhammad. Tapi di Al-Quran yang asli resmi kitab suci tidak ada. Ini yang mendengar umat Islam pasti nggak bisa tidur nih, gelisah. Takut besok mati belum terima Yesus. gitu ya Pak. Lah iya, takut besok Dia mati bilang, kena corona belum terima Yesus. Jadi dia bilang ketenangannya hilang. pendeta katanya tidak bisa tidur kalau dengar dia punya ceramah. Tidak bisa tidur 1 hari. Ya. Iya, tidak bisa tidur. Kenapa? Ya Walon itu kalau ceramah tidak pernah ada dalil yang benar. Ngomongin ketabrak anjing lah, maaf. Ketabrak binatang lah, ditabrak. Baru diceritakan apa pentingnya buat jemaat. Apa pentingnya buat pengikut. Yang paling penting ingin mendengarkan itu petunjuk yang benar, mana yang akan menyelamatkan. Yang paling membuat tidak bisa tidur yang mendengarkan malam ini adalah ternyata Muhammad itu dekat dengan jin, dikerumuni jin. Dan yang banyak jin-jin pada masuk Islam. Ini yang membuat nggak bisa tidur nih. Ternyata Nabi Muhammad itu dekatnya dengan jin. Sebagaimana dikatakan surat 72 Al-Jin ayat 19. Muhammad di situ dikerumuni jin. Ya. Tapi Al-Quran mengatakan bahwa Nabi yang dekat dengan Allah namanya Isa Al-Masih Ibnu Maryam. Sebagaimana dikatakan surat 3 Ali Imran ayat 45. Itu sangat jelas. Isa Al-Masih terkemuka dunia akhirat. Isa Al-Masih firman Tuhan. Isa Al-Masih terkemuka dunia akhirat dan orang yang didekatkan kepada Allah. Muhammad didekatkan dengan jin. Kalau yang membanggakan Muhammad, mendoakan Muhammad, berarti mendoakan orang yang dekat dengan jin. Maka hati-hati kalau kesurupan jin nanti. Demo berjilid-jilid. Begitu. Ya, baik Pak. Ya, itulah kita bersuara untuk apa? Supaya teman-teman semuanya bisa tercerahkan karena ustadz-ustadz mualaf ini semuanya itu gemar berbohong karena mereka senang jualan onde-onde yang dicampur dengan apa? Dengan bahan-bahan yang bukan onde-onde, ya. Untuk supaya orang yang makan itu mungkin merasa ini onde-onde yang baru, onde-onde yang kemasannya berbeda, padahal dicampur dengan racun-racun yang sangat berbahaya, yaitu berita-berita hoax yang terus mereka suarakan. Bahkan bukan hanya mualaf, ya. Yang pertama saya mau beritahu, ustadz-ustadz yang mualaf ini, yang ngaku-ngaku mualaf ini, yang pertama kalian harus tahu, itu mereka orang-orang yang tidak penting di dalam gereja, orang-orang yang istilahnya benar-benar tidak mengalami Tuhan. Jadi mereka memanfaatkan suasana karena mereka pada waktu istilahnya menggoreng kata-kata pada waktu mereka datang ke istilahnya ke Islam, nah mereka langsung diberi panggung.
Ini yang sangat berbahaya ya. Nah, kemudian apalagi banyak juga yang dari Islam itu sendiri, tapi membohongi, bertakia, seperti salah satunya Nandar, ngaku-ngaku evangelis. Padahal ada yang mengatakan, si Aditya sendiri mengatakan, si Nandar itu Islam dari lahir. Ya, memang saya sudah bilang, dia namanya saja gak ada hubungan sama sekali kok Yonatan bisa dipadukan dengan Nandar gitu. Hubungannya dari mana? Enggak, dari situ saja sudah bisa terlihat kita ini orang Kristen, kita ini orang-orang cerdas, kita ini bisa baca seperti si Anu, ya. Beberapa kali masuk selalu mengatakan Konghucu, begitu kita pepet terus sampai akhirnya dia ngaku, dia bertakia, dia berbohong. Dari gaya-gaya bahasa orang kita bisa tahu. Terus ada lagi si siapa itu yang lalu tuh si Fauzan itu loh. Al-Ami atau apa itu. Ya katanya dia anak apa? Anak kardinal, ya. Dia ini sudah terlanjur pintar berbohong. Akhirnya terlihat gobloknya gitu loh. Kardinal itu tidak pernah kawin gitu loh. Bagaimana Anda bisa anaknya kardinal kok ini? Ya, akhirnya ketahuan, ketangkap karena berdusta kemana-mana. Apa tujuannya? Cari ini, cari hepeng, dominator negarawan. Ini loh cari ini, ya, cari uang itu, cari tenar, mungkin cari kepuasan juga karena bisa punya istri banyak, bisa dengan leluasa karena kalau sudah mendapat sambutan dari publik, wah itu kan mendapat panggung, ya. Dan banyak lagi ya, kita tidak bisa sebutkan satu persatu. Oke, kita terima dulu Pak yang lain. Coba saya ulang lagi ya. Ini benar soalnya. Oh, ini juga benar jawabanmu. Bah, ini pun benar juga. Mungkin tadi Ibu salah melihat itu. Ah, ini juga bagus kok jawabannya. Bah, besok udah bisa kau